Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Salawat yang kita limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama Ibu Lina Aliani di SMK Farmasi Purwakarta, dalam mata pelajaran administrasi farmasi ya. Kita masuk ke pembahasan pemasaran. Pekan kemarin sudah dibahas mengenai definisi dan konsep pemasaran. Apa itu definisi pemasaran? Bagaimana konsep pemasaran seperti apa ya? Apa itu definisi pemasaran? Jadi segala hal ya, kegiatan terutama dilakukan oleh pengusaha atau pebisnis ya untuk menghasilkan laba. Nah, buat apa itu laba atau keuntungan ya? Bukan laba-laba, bukan bala-bala ya. Jadi dengan adanya laba itu maka perusahaan bisa tetap hidup ya, bisa membeli barang lagi, bisa menggaji karyawan, bisa menyicil angsuran tempat penjualan begitu ya. Misalnya kalau tempat penjualannya beli, atau bisa menyicil sewa tempat begitu, atau bisa untuk bayar listrik, bayar pajak, bayar PAM ya, dan segala macam. Dan akhirnya sisa keuntungannya untuk pembisnis itu sendiri untuk menghidupi keluarga dan memenuhi kebutuhan lainnya di situ ya, pemasaran. Kemudian konsep untuk yang klasik, bahwa istilahnya ada rencana, apapun itu direncanakan. Bahkan ada pepatah ya, kejahatan yang terencana akan berhasil, sementara kebaikan yang tidak terencana kemungkinan akan gagal. Jadi perencanaan itu sangat penting, bisa ditulis atau hanya dalam bentuk pemikiran. Idealnya ditulis ya. Kalian rencananya apa nih kalau sudah kelas 11 ini? Kalau udah kelas 12, udah lulus, setelah lulus mau ngapain lagi, gitu ya, punya rencana. Berikutnya ada istilahnya pemasaran yang terpadu ya. Jadi satu kesatuan, bagaimana produk yang kita dapat, baik diproduksi sendiri atau kita beli lagi di agen atau distributor misalnya ya, kita hanya memasarkan gitu kan, itu bisa menghasilkan laba. Dan yang terakhir pasti tujuannya laba. Selain laba ada tujuan yang berikutnya adalah kepuasan konsumen, di mana mereka membeli produk-produk yang kita jual begitu ya. Adapun konsep pemasaran yang modern ada disebut dengan 4P itu ya. Memperhatikan masalah produk, price, harganya, place, tempat penjualannya, dan promotion ya. Itu konsep dari pemasaran modern. Kita pertemuan kali ini akan masuk ke konsep penjualan dan fungsi pemasaran. Ibu minta maaf, di pekan kemarin ada istilahnya penyimpanan dan pergudangan ya, dan itu ternyata masuk di fungsi pemasaran. Jadi penyimpanan dan pergudangan ada di dalam fungsi pemasaran. Kita lihat konsep penjualan dulu yang disebut dengan selling concept, bahwa konsumen itu cenderung menolak yang tidak penting. Pasti ya, kita di sisi konsumen, apalagi dengan kondisi keuangan yang pas-pasan begitu kan, buat apa membeli sesuatu yang tidak penting? Bahkan kita hanya membeli yang penting dan yang dibutuhkan. Tetapi di sisi penjual, kita berusaha untuk membuat barang yang kita jual itu penting buat konsumen. Kebalikannya ya. Jadi dari sudut konsumen bahwa menolak yang tidak penting, tapi dari kacamata penjual atau pengusaha berusaha menjadikan produk yang dia jual itu adalah penting. Pasti kepada sebagian pembeli, tidak mungkin keseluruhannya. Dia harus pintar mendorong konsumen untuk mampu membeli, begitu ya. Jadi mencari mana nih yang akan menganggap produk yang dia jual itu adalah penting, sehingga mendorong konsumen untuk membeli. Yang kedua,
tadi sekalipun konsumen itu cenderung menolak, tapi konsumen itu mudah dipengaruhi. Pengaruhi contohnya dengan iklan. Yang tadinya merasa tidak penting, dipikir-pikir ada diskon misalnya begitu ya. Dipikir-pikir ketika ngelihat produknya itu bagus, dia nggak apa-apa deh beli. Nanti yang ini akan habis juga misalnya, meskipun habisnya sebulan lagi umpama begitu ya. Ini mumpung lagi ada, mumpung lagi promosi, maka mudah dipengaruhi. Akhirnya terdorong untuk membeli. Dan yang ketiga, tugas produsen atau pengusaha itu adalah pasti mendorong penjualan sehingga menghasilkan laba ya. Jangan juga mendorong penjualan tapi malah rugi begitu ya. Jadi istilahnya jual rugi, nggak ada istilah kayak gitu, itu kurang elegan ya. Minimal mengurangi keuntungan atau minimal sesuai dengan harga produksi. Yang penting uang bisa kembali untuk mencari produk yang baru misalnya begitu. Ada istilah cuci gudang begitu ya, terutama pakaian, sepatu yang mengikuti mode itu biasanya ada istilah cuci gudang ya. Kalaupun itu dijual dengan harga merugi, tapi dia sebelumnya sudah mendapatkan untung banyak sehingga istilahnya subsidi silang begitu ya. Berikutnya poin yang kedua adalah fungsi pemasaran. Fungsi pemasaran pertama adalah merchandising ya, merchandising. Kalau di PBF kadang suka istilah dikasih merchandise gitu ya. Jadi kayak gimmick ya, hadiah-hadiah. Tapi di sini merchandising di sini pengertiannya kita menjual atau memproduksi sesuatu sesuai dengan selera konsumen. Karenanya diusahakan melakukan survei. Kalau mau jualan di tempat ini, kira-kira masyarakat di sini menyukainya apa begitu. Ataupun kalau itu sesuatu yang baru, tadi bagaimana cara kita berpromosi sehingga mampu menarik konsumen dari mana-mana. Contoh nih, Purwakarta punya produk ya, sate Marangi ya. Kita masyarakat Purwakarta emang menyukainya. Tapi dari mulut ke mulut dipromosikan, di mana seluruh wilayah Indonesia pun tahu sate Marangi khas Purwakarta misalnya ya. Mereka yang dari Jakarta mau ke Bandung, keluar tol dulu, mampir ke Cibungur buat beli sate Marangi, seperti itu ya. Jadi ada kesesuaian selera dengan konsumen. Meskipun kita tidak mungkin menyesuaikan selera semua konsumen ya. Palingan tidak sebagian konsumen yang bisa menghasilkan laba buat perusahaan kita ya, merchandising. Berikutnya buying, pembelian. Jadi sekalipun kita penjual atau pengusaha, kita pun umumnya membeli produk ya dari yang lain, dari agen gitu ya. Dari betul-betul yang pabrik yang menghasilkan begitu ya. Tapi syukur-syukur kalau kita pun memproduksi sendiri. Misalnya tadi kita produksi donat. Ada kalanya kita langsung membuat donat atau kita mengambil donat dari tempat lain, kemudian kita jual kembali begitu ya. Nah, sekalipun kita memproduksi donat, kita membutuhkan bahan baku tetap beli dari pihak lain ya, beli terigunya, beli gulanya ya, kemudian beli kemasan kardus donatnya itu. Kalaupun kita mencetak sendiri, kita membutuhkan percetakan gitu ya, kemasannya, plastik kresek dan sebagainya. Nah, kita harus menentukan pembelian ini sesuai dengan kebutuhan. Kita mencari penjual yang kita butuhkan dan harga pun harus sesuai sehingga bisa menghasilkan laba yang maksimal begitu ya. Kayak sekarang ibu misalnya jualan obat ya, ibu sebagai penjual, tapi ibu pun pembeli. Ibu tidak mau memproduksi obat sendiri ya, ibu beli di PBF begitu ya. PBF dia ngambil atau mendapat pasokan dari pabrik yang memproduksi obat tersebut begitu. Pabrik obat yang memproduksi pun ngambil bahan-bahan baku gitu ya. Jadi semua satu kesinambungan yang tidak mungkin bekerja sendiri tetapi membutuhkan pihak lain. Dan yang ketiga adalah inti atau jantung pokok dari fungsi pemasaran itu selling tadi, penjualan ya. Selling yang menghasilkan laba. Disinilah ya fungsinya. Apapun ide, kreativitas kita kerahkan agar terjadi proses penjualan yang menghasilkan laba. Sekarang lagi ngetren tuh bagaimana promosi yang mampu meningkatkan selling di Bandung ya. Seorang katanya itu S3-nya pemasaran dia.
si mamang-mamang yang jualan itu odading. Wah, promosinya luar biasa. Mang siapa tuh? Bisa lihat di medsos ya. Mamang itu promosi odading sampai betul-betul kreativitasnya tinggi ya, sehingga masyarakat Bandung khususnya ngantri beli odading dia karena pengen mencoba dengan apa yang dipromosikan oleh si mamang itu. Apa yang dikatakan setelah makan odading si mamang itu rasanya seperti Iron Man katanya gitu. Kocak pokoknya ya. Jadi ada kreativitas, ide-ide ya yang mampu menarik konsumen sehingga penjualan meningkat. Yang keempat, grading dan standardization ya. Bahwa grade di sini grading grade jadi kelas satu barang. Bisa berbeda-beda. Misal tas ya, tas Hermes kelasnya tertentu. Kemudian lagi ada tas merek apalagi Elizabeth, atau ada tas yang tidak bermerek, itu sesuai dengan pembeli kebutuhannya ya. Jadi itu ada grade-grade tertentu. Umpama kita pun beli apa? Donat ya. Donat itu ada grade-nya. Donat yang biasa beli di warung itu grade-nya untuk kelas-kelas kita lah gitu ya. Kemudian ada grade donat yang di Jeko atau ada grade donat yang di Dunkin Donat. Ya, itu ada grade-grade tertentu dan semuanya tetap laku sesuai dengan kebutuhan. Kita pun tidak harus selalu grade di warung beli donat. Satu saat ketika dengan orang tua kita bisa makan-makan di Jeko begitu ya, atau ada pesta ulang tahun teman kita traktir ya dalam rangka tasyakur binikmah gitu ya, mentraktir kita di Dunkin Donat seperti itu ya. Itu artinya grade, nantinya grading, tingkatan. Dan standar di sini masing-masing memiliki standar di mana pembeli dan penjual mengetahui mutu barang itu. Kalau mutu barang donat yang di Jeko kita paham berbeda dengan mutu donat yang di warung begitu, sehingga harganya pun bisa sampai 10 kali lipat. Yang di warung cuma 1000-an begitu, tetapi yang di Dunkin bisa satunya 10.000 atau 5.000 begitu ya. Itu adalah standarnya yang kita paham ya. Berikutnya yang kelima ada stock dan warehouse. Nah ini tadi ya, penyimpanan dan pergudangan masuk di fungsi pemasaran. Kita harus menyimpan ya, kita harus memiliki gudang disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau barangnya banyak, biasanya gudangnya gede gitu kan. Kalau barangnya cuma sedikit, ya gudangnya hanya cukup misalnya 2x2 meter atau lebih seperti itu. Fungsi stok atau penyimpanan adalah istilahnya time utility, mendekatkan waktu produksi dan waktu konsumsi. Jadi ada bahan-bahan tertentu yang tidak langsung dadakan dibuatnya ya. Ya kalau sambal sih dadakan begitu ya. Tetapi misalnya bikin donat jam-jam makan siang pasti pembeli rame ya. Nggak mendadak kita menggoreng donat atau baru mengadonan donat, tetapi akan dibikin dari paginya atau dari sebelumnya begitu ya. Tapi ada produksi-produksi tertentu yang harus dibuat sebulan sebelumnya, umpama baju atau pakaian seragam sekolah. Ya, dalam kondisi normal ketika waktunya sekolah tiba, maka pabrik atau pengusaha seragam harus bersiap-siap ya, menyimpan barang sehingga ketika waktu produksi itu berjalan ya, jangan sampai terlambat dikonsumsi orang begitu. Jangan sampai ya kehabisan seragamnya umpama gitu ya. Memproduksi lagi 2 bulan berikutnya anak-anak udah sekolah. Nah, itu merugikan ya. Maka dia akan mencari penjual yang lain begitu. Nah, itu harus mampu melihat hal-hal seperti itu. Itu yang disebut dengan stock and warehouse ya. Kita akan masuk lebih detail fungsi stock tadi ya, berkaitan dengan kenapa harus disimpan. Ada beberapa poin. Pertama, yang disebut barang itu diproduksi sesuai musim ya. Sementara konsumsi terus-menerus. Zaman dulu beras ya, setahun itu hanya panen misalnya 3 kali. Nah, misalnya per 3 bulan nanam dulu ya, baru panen. Sekarang dengan teknologi tidak demikian ya. Terkadang setiap waktu selalu ada beras gitu. Tapi ada juga buah-buahan tertentu. Sekali waktu hanya musim rambutan misalnya gitu ya, hanya musim durian. Sementara orang selalu pengen mengkonsumsi, apalagi penjual misalnya es durian
dia nggak mungkin jualannya ketika musim durian aja, sehingga ada konsumsi yang terus menerus, tapi barang itu diproduksi hanya musim-musim tertentu ya. Yang kedua, kebalikannya, dikonsumsinya musim-musim tertentu, tapi produksinya terus menerus setiap saat memproduksi untuk jaga-jaga ya. Tadi itu juga seragam, ada kalanya seragam hanya setahun sekali pemakaian, meskipun beberapa orang bisa lebih dari 2 kali belanja seragam ya, bisa jadi karena kotor, kemudian anaknya cepat tumbuh menjadi besar, jadi sempit, pakaiannya sobek, tetapi tidak seperti pertama kali masuk sekolah, biasanya rata-rata membeli seragam ya. Contohnya payung. Payung hanya dikonsumsi ketika musim hujan ya. Musim panas orang bisa pakai payung tapi jarang. Hanya ketika musim hujan lah banyak maka payung dipakai. Tapi produksi payung dilakukan terus-menerus. Dan yang ketiga, barang dibeli banyak melebihi kebutuhan agar menghemat biaya. Contoh misalnya apa ya? Kardus ya. Kardus itu kalau kita belinya dicetak misalnya ya, kalau cuma pesan 100 biji biayanya mahal. Kata pencetak, Bu, belinya harus banyak, 1000 biji gitu kan, atau 10.000, sehingga harga menjadi murah. Nah, karena kita menghemat biaya dan itu insya Allah pasti akan digunakan, tidak kadaluarsa dalam sekian waktu, maka kita membeli barang banyak melebihi kebutuhan ya untuk kedepannya agar menghemat biaya ya. Yang berikutnya, kenapa kita perlu menyimpan spekulasi harga? Kita melihat, wah, jangan-jangan untuk membuat kue misalnya gitu ya, nanti mendekati lebaran harga gula dan terigu itu akan naik karena orang banyak kebutuhannya untuk membuat kue. Maka kita 3 bulan sebelumnya sudah membeli karena kita tahu terigu atau gula itu awet kurang lebih selama setahun misalnya gitu ya. Nah, kita bisa beli banyak, baik setahun sebelumnya atau 6 bulan sebelumnya atau bahkan 3 bulan sebelumnya begitu ya, untuk menghindari fluktuasi harga. Yang berikutnya adalah barang penyimpanan yang khusus seperti ikan. Nah, ikan kita harus punya penyimpanan khusus, misalnya kulkas atau freezer yang sangat besar begitu ya. Itu perlu penyimpanan khusus untuk ikan. Sekalipun ikan dibuatnya mendadak ketika ada yang pesanan, misalnya bikin pesmol atau pepes ikan atau apalagi cobek ikan. Nah, tapi ikannya itu harus disimpan di tempat yang khusus. Berikut yang terakhir ada istilahnya nilai bertambah jika disimpan. Semakin disimpan bukannya semakin bulukan ya, tapi semakin harganya tinggi ya. Wine gitu ya, atau minuman yang mengandung alkohol jenis tertentu, di mana semakin usianya ratusan tahun maka nilainya akan semakin mahal ya. Itu adalah tempat penyimpanan khusus untuk wine. Berikutnya kita masuk ke transportasi ya, pengangkutan berkaitan dengan gitu ya, place utility dan time utility. Tentukan area pusat produksi dan pusat konsumsi ya. Iya, tadi maksud Ibu fungsi pemasaran tuh ada 9 ya. Tadi yang pertama merchandising, yang kedua buying, yang ketiga selling, yang keempat grading dan standardization, yang kelimanya stock and warehouse. Nah ya, yang keenam baru transportation atau pengangkutan ya. Pengangkutan ini berkaitan dengan place utility dan time utility, artinya tempat dan waktu ya, di mana area produksi dan pusat konsumsi harus diatur. Jangan sampai barang sudah diproduksi tapi karena terhambat kemudian tidak segera sampai kepada tempat penjualan ya. Jadi sangat penting, baik kendaraannya, kemudian jalanan yang dilalui, begitu itu harus diperhitungkan. Berikutnya yang ketujuh, financing atau pembelanjaan ya, berkaitan juga tadi dengan pembelian. Ini pembelanjaannya kaitannya dengan usaha memperoleh modal untuk pemasaran. Jadi khusus biaya atau pembelanjaan untuk kepentingan pemasaran ya, bukan untuk kepentingan produksi, bukan untuk kepentingan tempat begitu ya, tapi khusus untuk pemasaran. Berikutnya adalah communication atau komunikasi. Di mana di komunikasi ini kita ingin memperoleh informasi yang cepat dan tepat.
Kalau pengusaha berarti bisa lewat riset ya, jadi penelitian, mengamati pola hidup atau pola makan atau pola konsumsi dari konsumen ya. Kemudian juga lewat wawancara, lewat selebaran, begitu biasanya dikasih, ibu minta waktunya sebentar, boleh kita wawancara, ini ada gimmick atau tadi merchandising ya, untuk sebagai pengganti waktu misalnya gitu ya, bisa dikasih pulpen atau tempat minum dan sebagainya. Sementara konsumen mengetahui produk-produk kita bisa lewat medsos, iklan-iklan, lewat TV, lewat surat kabar, atau dari mulut ke mulut, itu pun cukup efektif ya. Jadi adanya komunikasi dua arah. Berikutnya yang terakhir, restocking ya. Jadi pengambilan resiko, apapun itu selalu berkaitan dengan adanya resiko ya. Semakin tinggi seseorang, semakin besar angin yang harus dia hadapi, misalnya ya, orang yang sedang naik pohon kelapa dengan orang yang sedang naik pohon apa ya yang agak pendek dikit pohon jambu misalnya begitu ya, maka resiko kena anginnya misalnya di orang yang naik pohon kelapa, apalagi pohon kelapa itu adanya di pantai misalnya seperti itu. Ada resiko yang harus selalu dihadapi. Salah satunya di sini ada lack of time, waktu yang dibutuhkan barang dari produsen ke konsumen. Bisa jadi kendaraan mengalami masalah, supirnya misalnya begitu ya, berhenti, mencari supir pengganti susah. Kemudian juga jalan yang dilalui macet begitu ya. Jalan yang dilalui tiba-tiba diblokir, tidak boleh lewat. Jadi ada hal-hal yang disebut dengan lack of time, itu adalah resiko bagi pengusaha ya. Mungkin itu 9 fokus kita ya, dari mulai konsep penjualan dan fungsi pemasaran. Insya Allah pekan depan UTS, Ibu harap yang belum mengerjakan tugas-tugas yang kemarin segera dilengkapi. Ibu hanya akan memberikan soal UTS kepada mereka yang sudah komplit mengerjakan tugas-tugasnya ya. Nanti Ibu bisa share siapa aja yang belum mengerjakan tugas ya. Lebih kurangnya Ibu minta maaf, tetap semangat belajar, senantiasa berdoa kepada Allah, semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa ketemu lagi di sekolah dalam keadaan normal, sehat, penuh berkah ya. Lebih kurangnya Ibu minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.